dengan nilai konsensus global 314.159 US dollar per satu koin Pi telah menjadi arus utama dan tertanam kuat di hati para pioner. Pernahkah pioner berpikir, apakah Pi Network adalah scam terbesar di market kripto? Di video ini, saya akan mengajak para pioner semuanya yang menonton video ini untuk lebih berpikir kritis lagi. Kita akan coba memakai logika masing-masing, dan masing-masing kita bisa menilai dari pemahaman sendiri. Karena banyaknya pro dan kontra akan Pi Network ini, jadi saya akan mencoba memberikan informasi, nanti para pioner yang menilai sendiri. Intinya di sini, kita sama-sama belajar tentang perkembangan cryptocurrency dan Pi Network itu sendiri. Oke, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali gabung ke channel ini, tidak ada salahnya kalian subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini saya banyak berbagi informasi seputar cryptocurrency, Pi Network terbaru 2022, aplikasi penghasil uang, dan juga pinjaman online langsung cair. Di video kali ini, saya akan kembali membahas tentang Pi Network terbaru 2022, dan di sini teman-teman pioner bisa menilai sendiri apakah aplikasi Pi Network ini scam terbesar di market kripto atau tidak. Nah, langsung saja kita ke informasinya. Nah, jadi saya kadang ingin menyampaikan kepada orang yang mining Pi di Pi Network bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Nah, tepat beberapa bulan yang lalu, sebelum saya mengenal lebih jauh tentang aplikasi Pi Network ini, yang ada di pikiran saya waktu itu, saya ingin menyampaikan kepada orang yang mining di Pi Network bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Karena Pi Network adalah scam terbesar yang pernah ada. Inilah yang ada di pikiran saya waktu itu. Sayangnya pada waktu itu saya tidak membuat videonya, makanya di sini saya akan coba memberikan informasi berdasarkan orang yang baru pertama mengenal Pi Network. Nah, jadi ini tanggapan berdasarkan orang yang baru pertama kali mengenal Pi Network seperti yang saya alami waktu pertama kali saya mengenal Pi Network. Nah, kalau kita kembali ke awal saya mengenal Pi Network, pasti saya akan memberikan pencerahan mengenai cara kerja Pi Network dan kenapa Pi Network itu scam. Nah, jadi di sini beberapa orang yang mining Pi Network percaya bahwa Pi Network akan senilai $80 hingga $100 di masa mendatang. Nah, tapi berdasarkan dengan nilai konsensus global saat ini, kesepakatan bersama semua pioners, satu koin Pi kalau kita rupiahkan harganya 4,3 miliar, bukan angka yang kecil untuk sebuah koin kripto. Dan mereka bisa menjual koin hasil mining dengan sejumlah uang. Namun menurut pendapat saya, mata uang kripto ini tidak akan pernah bisa dijual dan tidak akan listing di market manapun. Setelah dilakukan sedikit riset, saya menemukan bahwa hanya pencipta Pi Network ini yang akan dapatkan keuntungan dari aplikasi ini, karena di sini Pi Network mengatakan penambangan kripto itu sulit, berinvestasi di kripto berisiko, dan banyak dari kita yang tertinggal dari revolusi kripto. Apa yang harus kita pahami di sini? Pi mencoba memberitahu bahwa mereka sedang mencari solusi. Nah, jadi Pi Network datang sebagai pemberi solusi untuk teman-teman yang tidak paham dengan kripto. Ini menurut pendapat saya waktu itu. Tapi mari kita mengambil masing-masing sisi dan menjelaskan sebaik mungkin bagaimana tepatnya kita mencapai kesimpulan akhir. Seperti yang dikatakan Pi Network bahwa penambangan kripto itu sulit. Saya katakan bahwa itu tidak sesulit kedengarannya. Siapapun dapat menambang. Tetapi memang penambangan Bitcoin menjadi semakin sulit. Berinvestasi dalam kripto itu berisiko. Tetapi bukankah mengemudi juga berisiko? Dan menyeberang jalan di penyeberangan itu berisiko? Benar-benar semua yang kita lakukan tidak jauh dari sebuah risiko. Banyak yang tertinggal dari revolusi kripto. Siapa sebenarnya yang tertinggal dari revolusi kripto? Mereka yang belum pernah mendengar tentang kripto atau mereka yang menganggapnya sebagai penipuan total. Ini omong kosong dari Pi Network. Ini sangat mudah untuk berinvestasi di kripto. Tetapi tentu saja, orang-orang akan tertinggal oleh revolusi jika mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai kripto.
Nah, jadi waktu itu saya berpikir bahwa yang memang tertinggal dalam revolusi kripto adalah mereka yang tidak mengenal tentang kripto. Pi sedang mencoba menyelesaikan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan apapun. Mereka mencoba membawa adopsi untuk menciptakan aksesibilitas untuk memasuki dunia kripto tanpa perlu sejumlah uang. Tapi bagaimana Anda menghasilkan uang tanpa mempertaruhkan uang? Dan jika Anda ingin menambang, Anda masih memerlukan komputer yang cukup bagus dengan kartu video yang cukup bagus untuk menambang dan menghasilkan uang. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menambang Bitcoin, kita harus menyediakan alat yang lumayan mahal, membeli gear seperti VGA, kemudian prosesor dan komputer yang mahal untuk bisa menambang Bitcoin. Berbeda dengan aplikasi Pi Network. Untuk aplikasi Pi Network kita bisa menambang lewat handphone saja. Bukankah ini sangat signifikan perbedaannya? Inilah yang menjadi pertanyaan saya waktu itu. Saat ini satu-satunya yang menghasilkan uang dari Picoin adalah para developers, pengguna, mereka yang menambang dan meningkatkan aplikasi, tidak menerima apapun selain mata uang Pi, dan berharap di masa depan itu akan bernilai sesuatu. Penambangan Pi cukup mudah. Seperti yang mereka katakan, setiap 24 jam Anda harus menekan sesuatu dan mulai menambang, yaitu menekan petir. Tetapi setiap kali Anda menambang, Anda akan menerima iklan. Nah, saya coba beritahu bahwa uang yang dihasilkan dari iklan dari Pi Network ini sangatlah banyak. Mereka menghasilkan keuntungan dari iklan yang muncul. Jika semua orang memperoleh koin Pi secara cuma-cuma, artinya tidak ada uang yang masuk. Dengan demikian, Pi tidak akan mempunyai sebuah nilai. Nah, waktu itu saya berpikir untuk teman-teman lebih waspada terhadap proyek semacam ini. Lakukanlah riset terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Lebih baik Anda belajar berinvestasi dan memasuki dunia kripto, karena ini baru permulaan. Anda masih punya banyak waktu untuk masuk, tetapi lebih cepat lebih baik. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa Pi Network ini adalah scam, penipuan yang dimana pengembang akan mendapatkan banyak keuntungan dari iklan yang kita tonton. Nah, jadi di setiap aplikasi Pi Network, ketika para pioner akan membuka aplikasinya, itu kita akan menonton sebuah iklan. Nah, iklan yang ditonton oleh para pioner itu akan menghasilkan uang. Nah, untuk sekarang, pengguna dari aplikasi Pi Network sudah lebih dari 50 juta orang. Nah, kalau kita kalkulasikan, per hari, pengembang bisa mendapatkan 1,5 miliar dari hasil iklan. Itu hanya dari iklan saja. Nah, itulah yang menjadi pemikiran saya waktu itu, bahwa aplikasi Pi Network ini adalah penipuan. Nah, tetapi setelah saya pelajari lebih lanjut, bahwa aplikasi Pi Network ini belum bisa kita katakan penipuan, karena aplikasi Pi Network ini tidak merugikan kita dalam segi materi. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena aplikasi ini tidak meminta kita untuk top up sejumlah uang. Teman-teman pioner bisa menambang secara gratis. Nah, jadi inilah informasi yang bisa saya bagikan. Teman-teman pioner bisa menilai sendiri apakah aplikasi Pi Network ini adalah scam atau tidak. Intinya di sini kita sama-sama belajar, dan semoga saja kita dijauhkan dari tindak penipuan. Sekian informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.